Perkenalkan, nama saya Maulana Gibran Kanada, nomor absen 25 dari kelas 11 TTL 2 jurusan listrik. Di sini saya akan menjelaskan dari hasil tugas prakarya sejarah untuk membuat pop-up. Nah, yang pertama saya akan menyebutkan alat dan bahannya, yaitu alat yang digunakan yaitu ada pensil, bolpen, spidol, lalu ada penggaris, lalu ada selotip, lem, dan lain-lain. Lalu juga ada bahan yang pertama yaitu sudah pasti kertas, yang kedua itu kardus untuk cover, yang ketiga itu kertas karton. Di sini kertas karton atau vanila atau semacamnya itu sangat penting karena bisa untuk dibuat elemen, untuk pop up, dan untuk cover. Selanjutnya itu ada bahan juga mungkin seperti elemen-elemen printan gitu. Lalu saya akan menjelaskan hasil dari kerja saya setiap halamannya. Yang pertama itu saya akan menjelaskan cover saya. Di sini yaitu Bapak Proklamasi Insinyur Soekarno. Selanjutnya perkenalan dulu. Itu di sini ada saya, Maulana 11 TITL 2. Ini foto saya. Dalam selanjutnya itu terdapat pengertian umum. Pengertian umum dari Insinyur Soekarno yaitu ada 3. Yang pertama, menjadi seorang presiden. Yang kedua, pengetahuan umum orang-orang mungkin dia adalah seorang proklamator kemerdekaan Republik Indonesia. Yang ketiga, Bapak Insinyur Soekarno itu juga salah satu dikenal sebagai pencetus dasar negara Republik Indonesia, yaitu Pancasila. Di sini Soekarno dikenal sebagai Bapak Proklamasi dan Presiden pertama Indonesia, dan warisan beliau tetap diyakini hingga hari ini. Dan gagasan Pancasila Soekarno adalah salah satu penggagas dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila. Halaman selanjutnya, ini halaman ketiga, yaitu Soekarno Muda. Nama lengkap Soekarno yaitu Insinyur Soekarno. Tanggal lahir 6 Juni 1901. Tempat tanggal lahir di Surabaya, Jawa Timur. Nah, di sini juga ada penjelasan yang bertuliskan tentang karir Soekarno di dunia pendidikan hingga mencapai gelar insinyur. Di sini juga dijelaskan keluarga Soekarno, yaitu Soekarno lahir dengan nama Koesno Sosrodihardjo dan memiliki ayah bernama Raden Sokemi Sosrodihardjo dan memiliki seorang ibu, yaitu Ida Ayu Nyomantrai. Di sini saya akan menjelaskan halaman keempat. Selanjutnya yaitu mengenai masa kepemimpinan Soekarno. Masa kepemimpinan Soekarno yaitu pada kepemimpinan Soekarno yaitu diawali dari Partai Nasional Indonesia pada tahun 1927 yang bertujuan untuk mencapai kemerdekaan Indonesia. Tujuan utama Soekarno masuk politik itu untuk kemerdekaan Indonesia. Soekarno memperkenalkan konsep demokrasi terpimpin pada akhir 1950. Dalam sistem ini, Soekarno berusaha mengembangkan berbagai kekuatan seperti pendidikan, politiknya, dan
banyak lagi lah. Dan di masa kepemimpinan Soekarno ini Indonesia mengalami pembangunan infrastruktur yang signifikan. Beberapa proyek besar yang dibangun pada masa ini termasuk Monumen Nasional Monas dan banyak lagi seperti Gelora Bung Karno dan lain-lain. Dan ini saya akan menunjukkan pop-up Monas. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan beberapa konflik yang timbul dalam masa jabatan Soekarno. Pada masa kepemimpinan Soekarno timbul beberapa konflik internal maupun eksternal seperti G30 SPKI maupun konfrontasi dengan Malaysia. Sini akan menunjukkan bahwa di sini menjelaskan beberapa konflik yang timbul pada pemerintahan Soekarno seperti G30 SPKI, konfrontasi dengan Malaysia maupun dualisme kepemimpinan antara Soekarno dan Soeharto. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang yaitu beberapa sifat Soekarno. Soekarno itu seorang yang diplomatis, yang juga suka berhubungan dengan kepala negara lain seperti John F. Kennedy. Soekarno aktif dalam diplomasi internasional dan berusaha memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara lain. Ia adalah salah satu pendiri gerakan non-blok yang menolak untuk ikut dalam konflik antara blok barat dan blok timur. Di sini adalah foto Soekarno bertemu dengan John F. Kennedy pada tahun 24 April 1961 di Gedung Putih, Amerika. Nah, pertemuan dengan John F. Kennedy ini sangat penting karena membahas berbagai isu termasuk konflik Irian Barat antara Indonesia dan Belanda. Kennedy menanyakan mengapa Irian Barat begitu penting bagi Indonesia dan Soekarno menjelaskan bahwa wilayah tersebut adalah bagian dari Indonesia dan harus kembali ke pangkuan bangsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan yaitu akhirnya mungkin ini masa akhir Soekarno, masa akhir jabatannya. Soekarno tidak pernah secara resmi diasingkan selama masa jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Namun, pada tahun 1934, Soekarno dan keluarganya termasuk istrinya Inggit Garnasih ditempatkan di kota Aden di Pulau Flores dan oleh pemerintah Belanda. Namun, pada pemerintahan Jepang pada tahun 1942, Soekarno dan Muhammad Hatta dibebaskan oleh Jepang dan mulai bekerja sama dengan mereka untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Mungkin segitu saja dari saya. Mohon maaf tidak ada bloopers. Saya tidak memiliki tim dari keluarga saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.